Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang bertema tentang cara belajar efektif dan efisien. Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube Kreatif SMK Musi. Baik, langsung saja ya. Kita mulai dengan pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Belajar merupakan proses mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh banyak faktor, yakni faktor diri sendiri, faktor di luar diri, serta faktor pendekatan belajar yang digunakan. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari belajar efektif. Belajar efektif adalah cara belajar teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, mental, dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, tujuan dari belajar efektif. Yang pertama itu untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika siswa belajarnya tidak teratur, tidak tuntas, tidak terus-menerus, dan tidak sungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di rumah, maka bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan dan bahkan sebaliknya. Untuk selanjutnya, cara-cara mengembangkan kebiasaan belajar efektif. Caranya itu, yang pertama itu cara yang dilakukan di rumah. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan di rumah dalam rangka mengembangkan kebiasaan belajar efektif antara lain, yang pertama itu belajar sesuai jadwal waktu belajar. Yang kedua, mengulang pelajaran di rumah. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas atau PR. Yang keempat, melengkapi buku-buku pelajaran. Yang kelima, mengembangkan gemar membaca. Yang keenam, menata ruang belajar. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Untuk yang selanjutnya, cara-cara mengembangkan kebiasaan belajar efektif di sekolah itu yang pertama, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang lengkap. Yang ketiga, memusatkan perhatian dan menekuni setiap materi pelajaran. Yang keempat, memberikan diri untuk bertanya pada guru jika tidak jelas atau tidak mengerti akan tugas tersebut. Yang selanjutnya atau yang kelima, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang keenam, memanfaatkan jam pelajaran kosong untuk belajar atau ke perpustakaan. Untuk yang selanjutnya itu prinsip-prinsip belajar efektif dan efisien. Yang pertama, belajar memerlukan dorongan atau motivasi, entah itu motivasi dari diri sendiri maupun motivasi dari keluarga atau orang terdekat. Yang kedua, belajar memerlukan pemusatan perhatian pada hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi itu harus perlu konsentrasi. Untuk yang ketiga, berusaha untuk mengerti lebih dahulu sebelum dihafal. Jadi untuk dipahami dulu sebelum mata pelajaran tersebut, materi tersebut dihafalkan. Nah, untuk yang keempat, itu sering mengulang hal-hal yang telah dipelajari. Yang kelima, yakinkan bahwa setiap pelajaran akan berguna nantinya. Untuk yang selanjutnya atau yang keenam, setelah belajar perlu istirahat. Untuk yang ketujuh, yakinkan bahwa hal-hal yang kita pelajari dapat dimanfaatkan untuk mempelajari hal yang lain atau transfer pengetahuan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu belajar dengan ekspresi atau melakukan kembali dengan bahasanya sendiri. Untuk yang selanjutnya itu hindari hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat dari belajar. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan, cara belajar efektif dan efisien. Saya harap anak-anak semuanya mulai dari sekarang untuk pembelajaran daring ini bisa belajar secara efektif dan efisien. Jika ada mata pelajaran yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada guru ataupun teman yang mengerti. Jangan malu bertanya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.